Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau harus belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi hitung bilangan bulat. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Sebelum kita melakukan operasi bilangan bulat, baiklah kita mengingat dulu bilangan bulat yang sudah kalian pelajari di SD. Dari bilangan-bilangan berikut, menurut kamu manakah yang termasuk bilangan bulat? 1, 3, 8, negatif 6, 0, 2/5, negatif 1, negatif 0,4, negatif 1/3, 1,9. Silakan anak-anak, coba jawab di buku catatan kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Kalau begitu, silakan kalian cocokkan dengan jawabannya. Yang termasuk bilangan bulat adalah 1, 3, 8, negatif 6, 0. Wah, saya bukan bilangan bulat. Jujur ya anak-anak. Negatif 1. Saya bukan bilangan bulat. Saya bukan bilangan bulat. Saya bukan bilangan bulat. Wah, bilangannya jujur ya anak-anak. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga bisa bersifat jujur seperti bilangan-bilangan ini? Himpunan bilangan bulat biasa dituliskan dengan lambang huruf D. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, dan 0. Ya. Bilangan yang berada di kiri 0 disebut bilangan negatif. Bilangan yang berada di kanan 0 disebut bilangan positif. Nah, bagaimana dengan 0 anak-anak? Yuk kita lihat. Bilangan 0 bukan bilangan negatif dan bukan bilangan positif. Himpunan bilangan bulat jika dinyatakan pada garis bilangan bentuknya sebagai berikut. 1. Dengan garis mendatar. Di sebelah angka 0 ada angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sebelah kiri 0 ada negatif 1,
negatif 2, negatif 3, di sebelah kiri negatif 3 ada negatif 4, dan seterusnya. 2 dengan garis vertikal. Pada garis vertikal, bilangan-bilangan positif berada di atas angka 0. Dan bilangan-bilangan negatif berada di bawah angka 0. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah ingat semuanya? Kalau sudah ingat semuanya, sekarang kita akan melihat sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif menggunakan garis bilangan. Contoh, Mia mempunyai 2 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapat hadiah sebanyak 4 boneka. Berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Semula, Mia memiliki 2 boneka, kemudian bertambah 4 boneka. Maka, kita dapat menentukan jumlahnya menggunakan garis bilangan berikut. 2 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Awalnya kita terletak di angka 0. Kemudian bergerak ke angka 2. Kita lanjutkan lagi, bergerak 4 langkah, sampailah kita pada angka 6. Jadi, 2 tambah 4 sama dengan 6. Sifat 1, bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Pada garis bilangan akan dilanjutkan bergerak ke sebelah kanan. 2. Penjumlahan bilangan negatif menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh berikut. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi 3 meter di bawah permukaan air laut. Berada pada posisi berapa meter penyelam tersebut? Semula penyelam menyelam pada posisi 2 meter di bawah permukaan air laut, sama dengan negatif 2. Kemudian menyelam lagi 3 meter di bawah permukaan air laut, sama dengan negatif 3. Maka posisinya sekarang dapat digambarkan pada garis bilangan berikut. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan, semula kita berada di posisi 0. Kemudian kita bergerak ke arah kiri 2 langkah, terletak pada negatif 2. Kemudian kita bergerak lagi 3 langkah ke sebelah kiri, sampailah kita pada angka 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Sifat 2, bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Pada garis bilangan akan dilanjutkan bergerak ke sebelah kiri. 3. Menjumlahkan bilangan positif dan negatif. A tambah negatif B sama dengan negatif jika A kurang dari B. Contoh, 3 ditambah negatif 7 sama dengan titik-titik. Semula kita berada di titik 0.
Kemudian bergerak ke kanan 3 langkah, sampailah di titik 3. Kemudian bergerak ke kiri, dilanjutkan sebanyak 7 langkah, sampailah kita pada titik negatif 4. Jadi, 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 4. 3 sebagai A, 7 sebagai B. 3 kurang dari B, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Tipe yang kedua atau bagian B, A tambah min B, maka akan menghasilkan bilangan positif jika A lebih dari B. Perhatikan contoh berikut. 9 ditambah negatif 5 sama dengan titik-titik. Pertama, kita berada di titik 0. Kemudian bergerak ke kanan sebanyak 9 langkah. Kita berada di titik 9. Kita lanjutkan bergerak ke sebelah kiri 5 langkah. Maka kita akan sampai pada titik angka 4. Jadi 9 ditambah negatif 5 sama dengan 4. A sama dengan 9, B sama dengan 5. 9 lebih besar dari 5 sehingga A lebih besar dari B. Maka hasilnya merupakan bilangan positif yaitu 4. 4. Sifat komutatif penjumlahan atau yang dikenal dengan pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Posisi A terlebih dahulu dituliskan atau posisi B yang lebih dulu, maka hasilnya akan sama. Contoh, 8 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 8. Yang di sebelah kiri hasilnya 17. Ruas kanan juga hasilnya 17. Sifat tertutup. Contoh, 5 tambah 7 sama dengan 12. 5 adalah bilangan bulat. 7 bilangan bulat. Dan hasilnya 12 juga bilangan bulat. Sifat tertutup dapat diartikan sebagai penjumlahan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. 6. Sifat penjumlahan dengan 0. 0 merupakan unsur identitas penjumlahan. Semua bilangan jika ditambah dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 0 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 0 sama dengan 10. 7. Sifat asosiatif penjumlahan. Baik A ditambah B dijumlahkan terlebih dahulu, ataukah B ditambah C dijumlahkan terlebih dahulu, hasilnya tetap sama. 3 ditambah 5, 8. 5 ditambah 6, 11. 8 tambah 6, 14. 3 ditambah 11 juga 14. 8. Bilangan genap ditambah bilangan genap menghasilkan bilangan genap. 2 ditambah 4 hasilnya 6. 2 bilangan genap. 4 bilangan genap. 6 juga bilangan genap. 9 bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap. Contoh, 1 ditambah 3 hasilnya 4. 1 bilangan ganjil.
3 bilangan ganjil, hasilnya 4, merupakan bilangan genap. 10 bilangan genap ditambah bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 bilangan genap, 3 bilangan ganjil. Sama dengan 5 juga bilangan ganjil. Penjumlahan model Gauss. Apa ya penjumlahan model Gauss itu? Penjumlahan model Gauss dapat kita gunakan untuk menjumlahkan bilangan yang sangat banyak. Kita lakukan penjumlahan model Gauss dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan banyak bilangan yang akan kita jumlahkan. Kedua, tentukan banyak pasangan bilangan dengan cara banyak bilangan dibagi 2. Jumlah bilangan terakhir dan pertama, kemudian kalikan dengan banyaknya pasangan. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Artinya kita harus menjumlahkan angka 1 sampai angka 50. Tetapi kita tidak perlu menjumlahkan satu persatu. 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6 dan seterusnya. Itu tidak perlu kita lakukan. Cukup kita tentukan saja berapa banyaknya angka yang akan kita jumlahkan. Bilangan bulat dari 1 sampai 50 itu ada 50 bilangan. Yang kedua, kita akan menentukan banyaknya pasangan bilangan yang bisa kita jumlahkan. Banyaknya bilangan ada 50, sehingga banyaknya pasangan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Yang ketiga, kita tentukan bilangan yang terakhir, yang terbesar yaitu 50, dan bilangan yang pertama atau yang terkecil yaitu 1. Hasilnya 50 ditambah 1 kali 25 sama dengan 51 kali 25 sama dengan 1275. Jadi kita tidak harus menjumlahkan satu persatu ya. Hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ditambah 50 adalah 1275. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan pada chat grup WhatsApp kita. Berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan dikerjakan di buku latihannya, kemudian nanti dikirim ke WA Ibu. Soal yang pertama. A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C adalah sifat komutatif, tertutup, asosiatif, identitas. Jika anak-anak tadi melihat penjelasan dari Ibu, tentu kalian sudah bisa menjawab jawaban dari soal nomor 1. Yang kedua, penjumlahan pada garis bilangan berikut. Perhatikan garis bilangannya, berawal dari 0, kemudian bergerak ke kanan, sampai di kanan, dilanjutkan bergerak ke kiri.
sampai pada titik akhir. Nah, pernyataan yang bisa dituliskan yang benar adalah negatif 1 tambah 8 sama dengan 0. 8 tambah negatif 9 sama dengan negatif 1. 9 tambah negatif 8 sama dengan negatif 1. 9 tambah 8 sama dengan negatif 1. Soal yang ketiga. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Jika permukaan air laut posisi 0 meter, maka kapal tersebut berada di posisi berapa? Min 180 meter, min 60 meter, 60 meter, 180 meter. Soal yang keempat. Di suatu daerah mula-mula terdeteksi ada 98 orang PDP, pasien dalam pengawasan. Beberapa hari kemudian 15 orang dinyatakan sembuh. Dan 4 hari berikutnya terdeteksi lagi PDP sebanyak 25 orang. Jika banyak ODP dinyatakan sebagai bilangan bulat positif dan sembuh dinyatakan sebagai bilangan bulat negatif, maka pernyataan berikut yang benar adalah A. 98 ditambah negatif 15 ditambah 25. B. 98 ditambah negatif 15 ditambah 4 ditambah 25. C. 98 ditambah negatif 15 ditambah negatif 25. B. Negatif 98 ditambah negatif 15 ditambah 25. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh soal-soal ini? Ya. Di sini mula-mula terdeteksi ada 98 orang PDP. Ya, kemudian beberapa hari kemudian sembuh 15 orang. 4 hari berikutnya terdeteksi lagi sebanyak 25 orang. Ya. Nah, yang harus kalian perhatikan, jika banyaknya ODP dinyatakan sebagai bilangan bulat positif, ya, kemudian yang sembuh dinyatakan sebagai bilangan bulat negatif. Ini yang harus kalian perhatikan untuk memilih jawaban yang benar. Soal yang nomor 5. Hasil dari penjumlahan di bawah ini, ya, ini kalian gunakan model Gauss, ya, untuk menentukan hasilnya, ya. Hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3
ditambah titik-titik, ditambah 98, ditambah 99, ditambah 100 adalah A. 50.101, B. 5.051, C. 5.050, D. 5.505. Maaf ya, 505. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kemudian nanti hasilnya kalian kirimkan ke WA Ibu. Di akhir pembelajaran ini, Ibu ingatkan tetap bersemangat walau harus belajar dari rumah. Ingat, jika ingin bepergian, jangan lupa memakai masker, ya. Kemudian menjaga jarak. Setelah pulang dari bepergian, sebelum masuk rumah, silakan mencuci tangan dengan sabun dan cara yang benar. Mencukupkan pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.